Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julmi dan rekan saya Dea Ananda. Kami berasal dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang berjudul tentang Asbab An-Nuzul dan pembagian makiyah, ayat makiyah dan madaniyah. Baik, saya pemateri pertama yang akan membahas tentang definisi asbab an-nuzul. Yang dimana secara bahasa, asbab an-nuzul berarti sebab-sebab turunnya wahyu. Sedangkan secara istilah, asbab an-nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menjadi latar belakang turunnya suatu ayat atau beberapa ayat dalam Al-Quran. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa mengetahui asbab an-nuzul akan membantu dalam memahami makna suatu ayat secara lebih akurat dan kontekstual. Contoh dari asbab an-nuzul yang pertama itu surat Al-Kafirun, Quran surah 109 diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW dihadapkan pada tekanan dari kaum musyrikin Mekah. Contoh yang kedua dari surah Al-Fat, Quran surah 48 diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW dan pasukan berhasil menaklukkan kota Mekah. Contoh yang ketiga surat Al-Baqarah, Quran surah kedua diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW dan pasukannya sedang dalam perjalanan menuju Madinah. Pembahasan kedua yaitu cara mengetahui asbab an-nuzul. Yang pertama yaitu riwayat sahih atau hadis atsar sahabat, yang dimana merujuk pada hadis-hadis yang secara jelas menyebutkan sebab turunnya ayat Al-Quran. Yang kedua, mengacu pada perkataan sahabat Nabi yang menyaksikan langsung peristiwa turunnya ayat tersebut. Analisis kontekstual, yang dimana meneliti kondisi sosial, politik, dan budaya pada masa Nabi Muhammad SAW dan mempelajari kronologi wahyu berdasarkan peristiwa yang terjadi pada masa tersebut. Sekian dari pemaparan saya persilahkan kepada pemateri kedua. Baik, saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu definisi makiyah dan madaniyah. Definisi makiyah. Makiyah adalah istilah yang digunakan dalam ilmu tafsir untuk merujuk pada surah-surah dalam Al-Quran yang diturunkan di Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah-surah ini disebut juga surah Makkiyah. Ciri khas surah Makkiyah biasanya adalah fokus pada ajaran pokok seperti tauhid, kehidupan setelah mati, dan peringatan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Yang kedua, definisi madaniyah. Madaniyah merujuk pada surah-surah Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah-surah ini dikenal sebagai surah Madaniyah. Ciri khas surah Madaniyah adalah lebih banyak mengatur aspek-aspek kehidupan sosial, hukum, ekonomi, dan politik yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam setelah masyarakat Islam di Madinah. Dan selanjutnya pembahasan tentang ciri-ciri khusus ayat atau surat Makkiyah dan Madaniyah. Ciri-ciri khusus ayat atau surat Madaniyah. Yang pertama, banyak
membahas hukum Islam seperti waris, muamalah, dan jihad. Yang kedua, seruan lebih banyak menggunakan alladzina amanu ya ayyuha, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Yang ketiga, gaya bahasa lebih panjang dan rinci. Yang keempat, berisi hukum-hukum sosial, politik, dan pemerintahan. Yang kelima, lebih banyak menekankan interaksi antar umat Islam dan hubungan dengan non-Muslim. Ciri-ciri khusus ayat atau surah Makkiyah. Yang pertama, berisi ajaran tauhid dan keimanan. Yang kedua, banyak menggunakan gaya bahasa yang kuat dan pendek. Yang ketiga, seruan lebih banyak ditujukan kepada manusia secara umum dengan kata An-nasu ya ayyuha, yang artinya wahai manusia. Yang keempat, mengandung kisah-kisah nabi terdahulu. Yang kelima, banyak berbicara tentang hari kiamat, surga, dan neraka. Selanjutnya, kesimpulan dari pembahasan yang kami paparkan adalah kita dapat menyimpulkan bahwa asbab an-nuzul memiliki peran penting dalam memahami Al-Quran secara lebih dalam. Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat membantu kita memahami konteks ayat dan menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran. Selain itu, pembagian ayat menjadi Makkiyah dan Madaniyah juga memberikan wawasan tentang bagaimana Al-Quran diturunkan secara bertahap sesuai dengan kondisi umat Islam saat itu. Ayat Makkiyah lebih menekankan akidah dan keimanan, sementara ayat Madaniyah lebih banyak berbicara tentang hukum dan interaksi sosial. Dengan kita memahami konsep ini, diharapkan kita dapat lebih menghargai dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, itulah pemaparan yang kami sampaikan. Terima kasih.